Pak Jimli, ini terkait pernyataan Pak Prabowo yang menarik diri dari proses Pilpres. Ini ada konsekuensi hukum atau secara ketatanegaraan itu seperti apa sebetulnya, Pak? Ya tentu tidak perlu dianggap terlampau serius ya, karena biasa terjadi selama 15 tahun ini. Misalnya saksi walk out, saksi tidak mau menandatangani berita acara, itu biasa. Jadi saya rasa kemarin itu kan hanya ekspresi ketidakpuasan dengan banyak masalah-masalah yang belum terjawab, kok sudah diputus, kira-kira begitu. Nah itu sekali lagi banyak kejadian serupa itu, cuma untuk tingkat Pilpres, nah baru kali ini, itu aja. Jadi kalau dari statementnya kan tidak ada statement mengundurkan diri sebagai capres, kan tidak ada begitu. Iya. Jadi berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pilpres yang sering disebut sebagai pengunduran diri yang diancam oleh pidana. Pidana, ya. Karena ini bukan mengundurkan diri dalam konteks seperti itu. Jadi Pak Jimli mengartikan itu sebetulnya hanya mengundurkan diri dari proses rekapitulasi sebetulnya. Saja. Jadi itu biasa saja, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Toh akhirnya mereka kan punya ruang untuk berusaha, upaya hukum di MK. Bahwa itu mau dipakai atau tidak itu kan soal pilihan juga. Ya. Tapi kan itu dipertimbangkan juga oleh tim paslon 1 itu untuk kemungkinan ke MK. Artinya itu kan tidak mengundurkan diri dari statusnya sebagai capres. Jadi upaya hukum ini masih tersedia dan itu hak konstitusional dari paslon 1. Dan memang harusnya seperti itu. Iya, sebaiknya demikian. Tapi sekali lagi ini juga merupakan hak. Hak itu kan bisa dipakai, bisa juga tidak, tergantung kemuliaan seperti apa yang mau kita capai, gitu. Kemuliaan maksudnya seperti Ya apa, Pak? misalnya kalau kita anggap ya sudahlah, kita ini kan baru pengalaman pertama kayak begini, pemilihan dengan 2 pasangan calon sama kuat. Maka untuk segera meredakan ketegangan, apalagi sekarang hiruk pikuk dunia pun sudah menerima ini, maka daripada sia-sia gitu ya, dan lagi pula kita perlu mempercepat usaha peredaan ketegangan, maka ya kalau ini diterima dengan ikhlas kan baik. Tetapi itu kan soal pilihan. Bukan berarti kalau ini diteruskan, dimanfaatkan upaya hukum, itu tidak sama mulianya. Itu sama baiknya, sama mulianya. Upaya hukum yang disediakan itu memberi kesempatan setidaknya 30 hari lagi. Kalau di KPU kemarin perdebatannya itu terbatas cuma 3 hari. Nah, kalau dibawa ke MK yang memang konstitusi menyediakan jalan konstitusional untuk itu, maka harus kita lihatlah upaya hukum itu bukan hanya lihat dari segi hasil menang kalah. Ya, proses peradilan itu harus kita lihat juga sebagai ya proses. Proses bagaimana mengelola perasaan umum. Soal menang kalah belakangan. Ya kan? Tapi bukan berarti hanya sekedar. Jadi tim sukses juga harus berusaha dengan maksimal untuk membuktikan tuduhannya. Dan sekaligus bagi KPU sebagai penyelenggara ini peluang juga untuk dia klarifikasi. Daripada memelihara ketidakpercayaan 5 tahun, lebih baik beri kesempatan 30 hari secara terbuka, biar clear semuanya. Dia akan membela diri. Mana yang dituduh, misalnya yang di Papua, apa masalahnya, apa solusi yang sudah dilakukan pada tahap-tahap sebelum di KPU pusat, provinsi bagaimana penyelesaiannya, itu harus diungkap. Begitu juga DKI yang dituduh 5 ribuan, diminta supaya PSU, tapi kan cuma 17, malah cuma 13 yang terbukti, dan semuanya dimenangkan oleh Jokowi. Ya, karena orang lalu pertama PSU itu memang tidak menyelesaikan masalah. Pertama yang datang lebih sedikit, yang kedua orang yang memilih itu akan menyesuaikan dengan apa yang udah dia tahu siapa yang menang. Maka tidak menjadi solusi juga. Nah, jadi memang kasus yang di DKI ini harus dikelirkan. Benar nggak ini tuduhan? Karena kesimpulannya begitu buruk, ya kan? Karena kasus di DKI. Begitu juga kasus misalnya Nias. Nah, itu juga harus ada pembuktian. Jadi KPU
tentu tidak mau dong pekerjaannya dianggap sia-sia. Dan dianggap curang. Dianggap curang atau dia dianggap disepelekan. Mereka udah berjuang keras, ya kan, mengelola demokrasi ini. Tapi Pak Jimli, ini sebelum kita yang ke MK, apakah yang dilakukan oleh KPU kemarin setelah ada protes segala macam supaya rekapitulasi itu dihentikan, tapi mereka terus melaksanakan proses itu, apakah itu sudah tepat sebetulnya? Ya tidak boleh berhenti karena undang-undang sudah mengatur jadwal, tidak boleh melampaui sekian. Banyak sekali orang yang tidak memahami bahwa soal jadwal, soal waktu dalam urusan pemilu itu mutlak. Itu bukan urusan teknis, tapi urusan substantif, urusan prinsipil jadwal itu. Mengapa? Karena ini menyangkut soal siklus kekuasaan kepala negara. Ya, tandanya negara ada kalau ada kepalanya. Kalau kepala negaranya tidak ada, itu tidak ada negaranya itu. Vacuum of power jadinya. Iya, nah karena itu ini soal serius, sangat serius. Tanggal 20 Oktober, tanggal 22 dan 21 Agustus, tanggal 22 sudah diatur di undang-undang. Tidak boleh dimolor-molorin. Ya, apalagi hanya atas dasar kemanusiaan yang tidak jelas ukurannya, ya kan? Jadi KPU harus saklek. Ini kita bernegara, bukan ber-RT RW. Nah, jadi harus dimaklumi sikap KPU itu menjalankan ketentuan undang-undang. Memang mesti begitu. Artinya kalau misalkan KPU justru mengakomodir protes mereka, KPU itu bersalah secara undang-undang. Bisa salah. Sebab jangan dikira perdebatan karena ini kan menyangkut dua pihak. You beri 1% ke sini, ini berkurang 1%. Anda jamin ini akan terima? Iya dah, monggo. Begitu? Tidak. Gitu. Jadi ketegasan pemimpin diperlukan. Gitu. Saya hanya menyampaikan, marilah kita berpikir jauh ke depan, berpikir kepentingan yang lebih luas, bangsa gitu. Dan memang mekanisme demokrasi kita ini memang sulit diharapkan sempurna. Kompleksitas bangsa kita ini kan rumit. Tapi kalau dibandingkan dengan perjalanan sistem demokrasi dari pemilu ke pemilu, sekarang banyak sekali kemajuannya di Pilpres sekarang ini. Ya, kita harus hargai banyak kemajuan yang lebih baik, apalagi dibandingkan dengan Pileg kemarin. Jauh sampai sekarang ini kami masih ada ratusan yang belum kami periksa. Ratusan laporan sampai sekarang. Masih ada 50 sidang lagi yang harus 50 perkara yang sedang kita sidangkan. Yang terpaksa kita tunda dulu menunggu Pilpres ini supaya tidak mengganggu. Tapi untuk kasus Pilpres ini tidak ada laporannya, baru 2. Ya, Pak Jimli, saya mencoba mengkonfirmasi sekali lagi. Artinya apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo kemarin itu tidak ada konsekuensi hukumnya sama sekali. Saya lebih berpendapat seharusnya, tidak perlu senyatanya. Seharusnya kita jangan mempersoalkan hukumnya, ya, terlalu jauh menurut saya. Biarlah kita terima, kita hormati sikap yang ada di balik statement paslon 1 itu. Ini kan harus kita hargai sebagai ekspresi perasaan bukan individual, tapi 47% rakyat Indonesia yang memilih dia, ya, belum siap untuk mengucapkan selamat kepada calon terpilih. Dan itu harus dihargai. Kita butuh waktu sedikit lagi. Mari kita kelola ini dengan baik sehingga berjalan smooth, lancar. Kalau memang jadi ke MK, maka diproses secara terbuka. Kita percayakan kepada Mahkamah Konstitusi yang tentu saja akan independen, profesional, tidak berpihak. Percayakanlah prosesnya itu nanti kepada Mahkamah Konstitusi 9 orang. Dan itu adalah memang satu-satunya jalur sebetulnya untuk penyelesaian. Satu-satunya jalur, satu-satunya tempat yang bisa mengubah pemenang menjadi kalah, yang kalah bisa menang. Apakah mungkin pembuktiannya? Sulit. Tapi jangan ditutup kemungkinannya. Baik. Pak Jimli, terima kasih banyak sudah bersama kami.